Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kita hirup sampai di detik ini. Saya bersyukur karena saya bersaksi di dalam channel saya sendiri. Jadi setiap hari saya akan bersaksi menyaksikan bahwa kejadian-kejadian supranatural spiritual itu kepada kita sekalian. Saya akan berbagi dan itu akan saya saksikan kepada kita bahwa hikmat Tuhan, kuasa Tuhan akan diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Saya akan membaca firman Tuhan pada saat ini, terambil dari kitab suci ya, Alkitab, dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini sungguh indah di dalam perenungan saya. Pada saat ini saya mendapatkan firman Tuhan ini, dan saya merenungkan firman ini, yaitu janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini semua orang bisa membacanya, tetapi apakah mereka bisa mempraktikkan firman ini di dalam kehidupannya? Belum tentu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini jikalau kita membaca dengan hati kita, dengan pengertian kita dan hikmat Tuhan itu ada beserta kita, maka firman Tuhan ini memiliki makna yang sangat dalam, dan esensinya dalam kehidupan kita memiliki efek yang sangat dalam ya. Firman Tuhan ini akan mengubah hati kita, cara pandang kita, dan paradigma kita di dalam berpikir dan melihat setiap dari sudut pandang kita akan dunia ini. Jadi janganlah kiranya kasih dan setia Tuhan meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Jikalau kita membaca firman Tuhan ini hanya sebentar saja, sepintas lalu, atau kita tidak memanggil ya, memberikan ruang kepada roh Tuhan, roh kebenaran itu dalam hati kita, makanya kita akan membaca firman Tuhan ini dan begitu saja, berlalu begitu saja. Dan pada saat kita terjun dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu ya tanpa bantuan Roh Kudus yang akan menguasai seluruh kehidupan kita, seluruh pemikiran kita, dan roh kita, hati kita yang terdalam. Firman Tuhan ini sangat dalam. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memiliki kalung, kita telah gantung kalung yang indah itu dalam leher kita, kita tidak akan bisa dan kita tidak akan mau mencopot kalung tersebut di dalam leher kita, karena sangat indah ya kalau kita memakai kalung ya, seperti perhiasan kalung atau apa, kita akan mendapati diri kita dijamin, kita akan nampak indah ya dengan memakai kalung. Itu firman Tuhan itu berkata, kalungkan itu di dalam lehermu dan taruh itu dalam loh hatimu ya. Seperti orang jatuh cinta itu, kalau hatinya terpaut kepada seseorang, maka
hatinya itu akan mencintai orang itu, mengasihi orang itu dengan segenap jiwa raganya ya. Setiap makan, minum, mau tidur, dia terbayang-bayang akan wajah orang yang dicintai itu. Begitu juga Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki hikmat Tuhan, dan kita harus menaruh firman Tuhan itu di loh hati kita, di hati yang paling terdalam. Kita akan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, dan kita akan kalungkan itu di leher kita sebagai perhiasan yang indah di leher kita ya. Jadi kita akan kalungkan itu dan kita akan simpan firman itu di dalam loh hati kita. Itulah hikmat Tuhan yang Tuhan taruh kepada setiap anak-anak Tuhan. Jangan kita membaca firman Tuhan begitu ya, tidak sama kita membaca firman Tuhan ini kitab suci dengan buku-buku yang lain, karena firman Tuhan ini adalah buku yang paling tertinggi dan isinya adalah perkataan Tuhan sendiri ya. 100% firman Tuhan ini murni perkataan Tuhan dan firman Allah, dan inilah buku yang paling tertinggi nilainya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apapun buku yang terbaik yang pernah kita baca di dalam dunia ini, tetapi tidak terbaik yang kita miliki yaitu Alkitab, firman Tuhan yang suci, yang kudus. Itu kita harus menyimpan di dalam loh hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata kepada kita, menyaksikan kepada kita, jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang setia, yang menuruti firman Tuhan, taat kepada firman itu. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang gampangan, lempem di saat tertekan, lempem di saat penderitaan itu datang. Kita hanya ingin menikmati kesenangan dunia ini. Ya, jikalau kita mengalami kesenangan dunia, kita akan berkata puji Tuhan, syukur bagi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana ketika diri kita ini disakiti oleh orang lain, disakiti oleh teman kita, disakiti oleh seseorang yang mengasihi kita? Bagaimana kita respon kita, hati kita ini? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah firman Tuhan itu tetap terkalung di leher kita? Apakah firman Tuhan itu ada di dalam loh hati kita, sehingga firman Tuhan itu yang menguatkan kita di saat-saat kita menderita, di saat-saat jiwa kita tertekan? Firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Jikalau firman Tuhan itu kita pakai di leher kita, kita kalungkan itu di leher kita sebagai perhiasan yang indah, ya, itu artinya firman Tuhan itu sebagai perhiasan yang indah bagi jiwa kita, bagi roh kita, ya. Dan itu akan memperindah jiwa kita, roh kita, dan hati kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam dunia ini kita akan memiliki hati yang indah, dan karakter kita indah. Ya, karakter kita akan menjadi manusia yang baik, manusia yang mengasihi sesama kita. Walaupun dengan kata lain kita ini mungkin seringkali disolimi, disakiti oleh orang lain, tetapi kita akan balas orang lain tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas orang lain itu dengan kebaikan. Walaupun mungkin orang lain berbuat jahat kepada kita, tetapi wajib kita membalas orang lain itu dengan kebaikan, ya, dengan kasih. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sudah tertanam di loh hati kita yang paling terdalam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menanam firman Tuhan itu di loh kita seperti kita mencintai seseorang. Ya, kita mengasihi seseorang, itu tertanam namanya, hatinya itu di hati kita. Tetapi bagi saya pribadi, saya lebih mencintai dan mengasihi Tuhan saya, Yesus Kristus, Tuhan Allah itu melebihi di atas segala-galanya, atau melebihi di atas diri saya, mengasihi diri saya sendiri. Ya, artinya begini ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menaruh cinta saya itu di atas rata-rata, di atas harta, di atas apapun itu, di atas diri saya, atau di atas pasangan saya, anak-anak saya. Cinta Tuhan itu, cinta saya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, Allah itu nomor 1, dan tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Ya, itu maksud saya. Nah, firman Tuhan itu harus kita taruh di hati kita yang terdalam, sehingga apa? Firman Tuhan itu pada saat keadaan sulit, keadaan yang menyakitkan, derita yang kita alami, atau tantangan masalah yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, atau apapun itu juga, sakit penyakit,
atau pergumulan yang sangat berat, atau tantangan rintangan kehidupan yang kita hadapi ini sangat berat, kita rasa secara manusia kita tidak akan sanggup lagi untuk menghadapi itu. Tetapi yakinlah pada saat di detik-detik itu yang saya alami Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat di detik-detik terakhir kita angkat tangan, kita menyerah. Tuhan, saya tidak akan mampu lagi untuk menghadapi dunia ini. Saya tidak akan mampu lagi Tuhan. Dan tidak terasa itu air mata akan menetes di pipi kita masing-masing kalau kita itu secara manusia itu kita tidak sanggup ya menghadapi baik itu penderitaan fisik, penderitaan hati disakiti, atau apapun penderitaan sakit penyakit, persoalan hidup. Itu air mata itu akan menetes, tanda secara kita menyerah ya, kita tidak mampu, dan kita akan mencari pertolongan Tuhan. Kita akan mencari pertolongan di luar tubuh kita ini, pertolongan dari alam supranatural spiritual itu. Kita meminta bantuan dari alam supranatural ya, spiritual itu. Dan di sana kita akan menemukan kita manusia ini mempunyai alam yang terbatas dengan alam supranatural spiritual itu. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita meminta bantuan ya, kita meminta pertolongan, itu ada dua hal yang akan kita temukan ya di alam supranatural spiritual itu ya, di alam supra ya, khususnya di alam supra itu kita akan menemukan kuasa setan, atau kita akan menemukan kuasa Tuhan, kuasa Allah ya, murni ya, karena di sana juga banyak samaran-samaran ya. Setan ini sering menyamar jadi malaikat terang. Jadi kita harus ekstra hati-hati di dalam kita melangkah menemukan apakah itu kita menemukan kuasa Allah yang sejati, kuasa Allah yang maha kudus, atau kita akan menemukan kuasa setan ya. Itu alam supranatural ya. Saya sudah berbicara mengenai alam lain supranatural. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diperlukan di sini adalah hikmat Tuhan di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kita jangan memakai hikmat dunia di dalam kita melangkah di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Karena jikalau kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita mengandalkan logika kita memakai hikmat dunia, kepintaran kita, itu akan mengakibatkan diri kita itu menjadi angkuh dan sombong. Ya, kita akan angkuh dan sombong, baik itu sombong rohani, atau kita akan menyombongkan diri secara jasmani. Kita melihat harta kekayaan kita melihat uang kita di bank sudah banyak, kita melihat kita sudah ada punya rumah mewah, punya rumah yang besar, ya, dan kita membandingkan kelebihan-kelebihan yang Tuhan telah berikan dalam diri kita membandingkan itu dengan orang lain, dan kita menganggap enteng ya orang tersebut sesama kita. Nah, itu dosa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Hati-hatilah kesombongan kecil yang menyelinap di hati kita, pikiran kita, dan apapun itu juga kita bisa melihat bahwa kecantikan kita, ketampanan kita, face kita itu akan membuat diri kita itu menjadi angkuh dan sombong. Berhati-hatilah Bapak Ibu, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan dengan kesombongan kita, dan kita akan melihat atau Tuhan Allah itu akan menyatakan suaranya dari atas, kamu itu hanya sebongkah tanah, kamu itu hanya segumpal tanah yang aku ciptakan. Janganlah kamu angkuh, janganlah kamu sombong. Ya, selama kamu hidup menumpang di dunia ini, janganlah kamu mengagungkan diri kamu, menjombongkan diri kamu. Jangan. Sifat itu yang paling dibenci oleh Allah. Ya, mengapa malaikat itu jatuh Lucifer? Karena apa? Karena kesombongan yang dimiliki oleh Lucifer itu sendiri di dalam dirinya. Dia dipuji-puji sebagai malaikat yang indah, sebagai malaikat pemimpin pujian, pemimpin nyanyian-nyanyian ya di surga, di kerajaan surga. Dia malaikat yang terindah ya, yang berada di dalam kerajaan surga, sehingga mungkin banyak sanjungan yang ditujukan kepada malaikat Lucifer ini oleh malaikat-malaikat yang lain, sehingga dia menjadi sombong dan angkuh, ingin menyamai ya kedudukannya, posisinya dengan Tuhan Allah. Maka seketika itu juga dia dicampakkan Lucifer ini, iblis ini ke tengah-tengah dunia ini. Makanya dia berkuasa ya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di balik kuasanya itu ada kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih lagi ya di tengah-tengah kuasa Lucifer ini, yaitu kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menyamai kuasa Allah. Jadi walaupun sehebat-hebatnya kuasa Lucifer ini ya, karena dia sampai sekarang masih memiliki kuasa itu
Ya, dia dicampakkan, dilemparkan oleh Tuhan Allah ke dunia ini dengan kuasa. Dia membawa kuasa. Tapi kuasa itu tidak akan menandingi daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah itu sendiri. Ya, kuasa Allah adalah kuasa yang nomor satu. Tidak ada terbandingnya. Tidak ada bisa dibandingkan dan tidak ada perbandingannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus meminta hikmat Tuhan senantiasa di dalam kita menjalani kehidupan kita ini di tengah-tengah dunia ini. Kita jangan mengandalkan logika kita berjalan sendiri. Kita jangan mengandalkan kepandaian kita jangan mengandalkan keangkuhan diri kita, ataupun apapun itu juga. Karena apa? Lambat laun, hitungan detik, menit, jam, bulan, tahun, kita akan menuai hasilnya. Jikalau kita mengandalkan logika kita berpikir bahwa kita ini pintar, kita ini melebihi dari orang lain, kita ini bla 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 bla, ya. Jangan, Bapak Ibu, kita akan menyesali diri kita sendiri. Karena apa? Karena awal daripada kejatuhan, kehancuran, ya. Malaikat Tuhan itu, manusia juga, yaitu awal kehancuran dan kejatuhan kita, yaitu kesombongan diri kita sendiri, keangkuhan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dari diri kita sendirilah, keinginan diri kita sendirilah itu yang akan membawa kejatuhan bagi kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Begitu juga dengan Lucifer. Dia menjadi angkuh, menjadi sombong, sehingga timbullah di dalam hatinya untuk memberontak kepada Allah. Melalui pemberontakannya itu, Tuhan mencapakan dia, menghancurkan dia. Ya, dia tidak ada lagi berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Allah, tetapi dia ada di tengah-tengah dunia ini, ya, yang akan mempengaruhi, yang akan merasuki orang-orang, manusia-manusia supaya dapat mengikuti dia, ya, sehingga dia mempengaruhi orang-orang, ya, manusia-manusia terkhusus yang ada di dunia ini untuk memberontak kepada Allah, ya. Supaya apa? Supaya ada pengikutnya, ya. Pengikutnya sebagai pemberontak ini, sifat pemberontak ini yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Sifat pemberontak itu muncul dari keangkuhan diri, kesombongan diri. Kita menganggap diri kita semua yang paling wah, yang paling nomor satu, yang paling, kalau tidak ada saya, tidak ada orang lain itu tidak ada apa-apanya, tidak ada berarti. Saya dan saya dan saya. Itulah ciri-ciri orang yang sombong, ya, yang angkuh. Di dalam hatinya itu ada keangkuhan diri. Aku dan aku. Tidak ada roh Allah di dalamnya. Tidak ada Allah bertahta di dalam hatinya, sehingga apapun yang orang lakukan itu, dia akan membuahkan hasil yang tidak mengenakan. Karena apa? Karena iblis menguasai hatinya, iblis menguasai pikirannya, dan iblis memakai orang itu untuk melakukan hal-hal yang untuk mempermalukan nama Tuhan, ya. Iblis itu memakai tubuhnya untuk menjatuhkan dirinya sendiri, seperti yang iblis alami. Iblis itu tidak mau, setan Lucifer itu tidak mau dia jatuh dalam keadaan sendiri saja atau dengan rombongan malaikat yang dia bawa dari surga. Ada sebagian malaikat yang dia bawa menjadi pengikutnya. Dia tidak ingin dia sendiri yang jatuh, tetapi dia ingin membawa lebih lagi membawa banyak orang untuk jatuh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikuti jejak langkah kakinya. Supaya apa? Kerajaan nerakanya juga full oleh roh-roh jiwa-jiwa manusia. Karena apa? Roh jiwa manusia ini sangat berharga di hadapan Tuhan, bernilai, ya, bernilai fantastik. Roh jiwa manusia itu tidak terukur dan tidak ternilai. Harganya di hadapan manusia tidak bisa diukur dengan harta, materi, intan, berlian, tidak akan sanggup untuk mengukur nilai dari seorang pribadi manusia itu. Karena apa? Karena Allah melihat hati kita manusia ini sangat bernilai, dan Allah melihat roh kita itu sangat bernilai di hadapan Tuhan, sehingga datanglah proyek ilahi itu, datanglah agenda Allah itu untuk menebus dosa manusia itu, sehingga dengan gantinya di atas kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita ini, lunas, dibayar tuntas, sehingga apa? Kita layak masuk di dalam kerajaannya yang maha kudus. Karena kerajaan yang maha kudus itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang najis, orang yang sundal, orang yang berbuat dosa, orang yang serakah, orang yang lalim, orang yang mencintai berhala, menyembah patung. Tidak ada orang yang menyembah patung di kerajaan surgawinya sana. Semuanya adalah murni, tulus, dan semuanya memakai jubah kemuliaan, jubah yang putih, jubah yang telah dicuci dengan penebusan darah anak domba Allah tersebut.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang hari dan malam hari, sehingga apa? Firman Tuhan berkata bahwa setiap anak-anak Tuhan yang merenungkan firman-Nya siang hari dan malam hari itu, ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan mengalirkan air-air, ya, mengalirkan, dia akan berbuah lebat, dan buahnya itu akan berlipat kali ganda, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya anak-anak Tuhan jikalau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan dia akan bersinar, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, ya, dan tidak layu daunnya, ya. Artinya apa? Anak-anak Tuhan itu akan segar, ya. Orang lihat akan mukanya bersinar, berseri-seri, bersemangat, bersukacita. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam hidupnya, ada roh Allah di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga digambarkan pemazmur, ya, pemazmur menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi daunnya tidak akan layu, dia akan tetap berbuah, daunnya akan segar, hijau, dan dia akan berbuah setiap pada musimnya, ya, berbuah lebat. Ya, itulah gambaran daripada anak-anak Tuhan. Bersukacitalah kita senantiasa, bersukacitalah. Itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bergembiralah, bersukacitalah, walaupun dunia ini di dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, untuk kita bersukacita, untuk kita berbahagia, untuk kita mendapatkan hal-hal yang indah, ya. Tetapi firman Tuhan, roh Tuhan berkata kepada saya pribadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan di dalam dosa, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam kuasa Tuhan. Jangan kita anak-anak Tuhan, umat manusia, kita bersukacita di dalam dosa, ya. Yang kita senang melakukan dosa, senang melakukan najis, senang melakukan perselingkuhan, sedang melakukan kenajisan. Memang enak, mungkin enak, ya, secara dunia nyata itu makanan yang diambil diam-diam, tidak ada orang yang tahu, itu mungkin lebih nikmat daripada makanan yang dimakan secara terang-terangan, ya. Tetapi di balik makanan yang nikmat diambil secara diam-diam dan tersembunyi, itu mengandung maut, ya. Ada upah kekekalan yang akan kita terima, ya, yaitu maut dan kebinasaan. Karena upah dosa itu adalah maut, ya, kebinasaan. Jangan hidup kita ini berakhir di neraka. Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Tuhan Allah itu akan sangat bersedih hatinya bila melihat anak-anak Tuhan, anak-anak manusia ciptaannya itu, ya, seluruh umat manusia, ya. Saya berkata ini di seluruh umat manusia, ya. Saya berkata ini, saya tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang suku bangsa, merah, putih, hitam mata, semua sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang Tuhan nilai itu bukan agama. Yang Tuhan nilai itu adalah hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan berlandaskan agama. Agama tidak membawa keselamatan kepada kita, ya. Agama tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Nabi Isa anak Maryam, dialah yang memegang kunci neraka, dialah yang memegang kunci surga, dan dialah Allah yang hidup, Allah yang maha kudus, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Dialah yang maha pencipta, ya. Allah yang telah ada bersemayam di kerajaan surga. Dia turun ke dunia untuk melakukan penebusan, ya, penebusan yang sangat mahal harganya, ya, anugerah yang sangat mahal, yang sangat indah, ya. Kita jangan menganggap anugerah itu gratisan, ya, dan murah. Jangan. Itu sangat mahal penebusannya, dan kita hanya menerima itu secara gratis. Inilah kita manusia, ya, yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kita menerima itu gratis, ya. Tuhan memberikan kepada kita gratis. Karena apa?
Karena jikalau kita ingin naik ke surga, masuk ke dalam kerajaan surga itu, kita tidak akan bisa menembus dengan usaha kita manusia. Kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Sungguh kita pun tidak akan mampu, termasuk saya. Saya tidak akan mampu bisa menembus kerajaan surga itu dengan usaha saya sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berpikir ya, dengan logika kita, pikiran kita dan hati kita setiap saat kita ini melakukan dosa, Bapak Ibu. Jangan dipikir dosa itu melalui perbuatan kita, itu sudah dibuahi melalui pikiran kita, hati kita, semua itu berbuah ya, dan melahirkan suatu perbuatan dosa yang kita akan lakukan. Pikiran kita saja setiap saat, setiap detik ini diintimidasi oleh setan, iblis. Iblis itu mempengaruhi terus pikiran kita untuk melakukan dosa. Jadi apapun yang kita pikirkan yang sudah meleset daripada Allah, program Allah, rencana-rencana indah Allah, itu dosa di hadapan Tuhan, dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak akan mampu manusia ini. Kita akan menggapai surga itu dengan kekuatan kita, tanpa ada tangan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa itu menjangkau kita, ya, menarik kita dari pasar dosa ini, menarik kita dari dunia ini yang penuh dengan dosa. Karena apa? Dunia ini telah dikuasai oleh setan, iblis ya, Lucifer, dan harus ada tangan yang cukup kuat yang menekan kuasa Lucifer ini, yang cukup kuat untuk mengambil manusia itu dari kegelapan, dari dosa ini, ya. Dengan apa? Hanya Allah sendiri yang bisa menekan, menghancurkan kuasa Lucifer ini, ya, dengan kuasa Allah itu sendiri. Dan Tuhan Allah, inisiatif Tuhan Allah datang ke dalam dunia ini dari kerajaan surganya, dia turun menjelma menjadi manusia, berinkarnasi melalui pribadi Yesus Kristus. Namanya itu nama yang kudus, ya. Coba nama itu kita tes di dalam orang yang kerasukan. Kita usir setan itu memakai nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman kita, maka setan itu akan lari terbirit-birit dan dia akan berteriak, panas, 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 ampun, 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 saya tidak mau diikat di neraka, panas, panas, panas. Nah, itu yang saya alami. Jikalau saya melakukan pelayanan saya di dalam mengusir setan, saya hanya memakai nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kudus, dan setan itu akan lari, ya. Mau setan apa, mau setan Lucifer, setan apa, itu akan lari dan menjerit, minta ampun, panas, jangan saya dibakar. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus berpegang teguh kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus memelihara perintah itu di dalam kehidupan kita. Firman itu, jadikan firman itu hidup di dalam hidup kita dan di dalam hati kita, sehingga apa? Kita akan berbuah lebat, kita akan menjadi bintang di hati Allah. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Bukan saja bersinar di hadapan Tuhan, tetapi bersinar di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kesaksian saya ini dapat menguatkan kita, dapat menghiburkan kita, dapat memberikan kekuatan baru, semangat baru. Kita harus bersemangat ya. Semangat di dalam Tuhan, bersukacitalah, bersemangatlah di dalam Tuhan, dan jalani hidupmu dengan senyuman. Jangan lupa smile, senyuman. Jangan muka kita seperti pepaya atau semangka, tetapi kita tetap tersenyum dengan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada nafas kehidupan yang boleh kita hirup. Kita bersukacita untuk satu tarikan nafas itu yang kita hirup. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Kita menyambut hari-hari kita dengan penuh sukacita dan bersemangat. Dan sukacita, semangat kita, kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh dunia ini, oleh keadaan apapun di sekeliling kita, oleh apapun itu juga. Karena sukacita kita itu adalah sukacita yang abadi, yang kekal di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Haleluya. Amin.